dan apa perbaikan kinerja BCDM yang signifikan pada bulan Mei 2024 ini yang menjadi capaian ya dalam tanda kutip bagi kinerja bank besar seperti Bank BRI dan Bank BNI contohnya, yang juga akan mengalami perbaikan pada bulan Mei 2024 sebagaimana yang kemarin kita lihat bahwa pada bulan April itu anjlok parah ya dari kinerjanya. Halo semuanya, kembali bersama saya Tawi Jaya di channel Eko Investasi. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas emiten Bank Jatim dengan oleh saham PJTM untuk kinerjanya yang terupdate 5 bulan pertama tahun 2024, dan pertanyaannya apakah harga saham PJTM di harga Rp525 pada saat video ini dibuat sudah ada value atau memang sudah value-nya di harga yang sekarang, dan bagaimana prospek dari Bank Jatim dari segi aset. PJTM merupakan bank daerah terbesar yang kedua setelah Bank Jabar dan berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada semester 2 tahun 2023 itu lebih lambat ya dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Dari sisi balance sheet atau posisi keuangannya, total penyaluran kredit BCDM pada bulan April itu sempat mengalami penurunan ya 0,78%, tapi pada bulan Mei kembali mengalami kenaikan 1,38% month over month menjadi 57,3 triliun rupiah. Jadi month over month pada kolom yang ketiga ini ya perubahan kenaikan atau penurunan per 30 April 2024 terhadap bulan Maret pada bulan sebelumnya. Sedangkan month over month pada kolom yang terakhir atau kolom yang kelima perubahan kenaikan atau penurunan secara month over month per 31 Mei 2024 terhadap bulan sebelumnya atau April 2024. Dan pihak ketiga mengalami penurunan 0,62% month over month per 30 April, lalu kembali mengalami penurunan sebesar 0,57% month over month menjadi 79,9 triliun rupiah. Jasa atau dana murah cepat mengalami pertumbuhan sebesar 1,64% month over month pada April 2024, lalu mengalami penurunan drastis ya 7,41% pada akhir Mei tahun 2024, sehingga rasio jasa itu berulang signifikan 427 basis point menjadi 57,7% per 31 Mei 2024. Hal ini tentu membuat beban dari PJTM bertambah ya, karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk bunga terhadap deposito berjangka mereka. Untuk rincian pinjaman penjualan kredit dari PJTM 54,92% itu merupakan pinjaman consumer dan 45,08% itu merupakan pinjaman produktif, dan ini data per 31 Maret 2024 ya. Dan dengan kualitas aset NPL gross per Maret 2024 sebesar 2,82%, naik 33 basis point, dan angka ini merupakan yang terbesar dalam 4 kuartal terakhirnya. Lalu NPL net mengalami kenaikan 11 basis point dan terus mengalami kenaikan setidaknya sejak tahun 2022 ya dari grafik ini. Kalau dilihat dari laporan laba ruginya, kalau dilihat untuk periode 1 bulan atau monthly, laba rugi pada bulan Mei 2024 saja ini menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan ya, khususnya pada bagian operasional. Dibandingkan April 2024, pendapatan itu naik 0,98% month over month, beban bunga turun sehingga pendapatan bunga bersih PJDM itu mengalami kenaikan. Provisi atau impairment mengalami kenaikan, dan laba operasional setelah impairment itu naik 191% dan laba bersih naik 312%. Dan apakah perbaikan kinerja BCDM yang signifikan pada bulan Mei 2024 ini yang menjadi capaian ya dalam tanda kutip bagi kinerja bank besar seperti Bank BRI dan Bank BNI contohnya, yang juga akan mengalami perbaikan pada bulan Mei 2024 sebagaimana yang kemarin kita lihat bahwa pada bulan April itu anjlok parah ya dari kinerjanya. Bisa melihat ya bagaimana setelah 2 minggu lagi untuk rilis kinerja mereka. Dan kembali lagi laba rugi dari Bank Jatim, pendapatan bunga 5 bulan pertama tahun 2024 ini mengalami kenaikan 0,9% secara year on year atau dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun lalu. Beban bunga naik, tetapi pendapatan bunga bersih itu tetap mengalami kenaikan 5,1% secara year on year. Provisi naik 34,2% dan laba operasional sebelum provisi itu turun 2,6%. Laba operasional setelah provisi turun 15,9% dan laba bersih itu turun 14,3%. Laba bersih dari BCDM yang sebesar 536,2 miliar tadi bila diskonkan ya di alian 12 lalu dibagikan 5 atau di alian 2,4 maka menghasilkan angka 1,24 triliun rupiah dan turun 12,9% bila dibandingkan dengan laba setahun penuh tahun 2023 yang sebesar 1,47 triliun rupiah.
Namun melihat adanya perbaikan kinerja pada bulan Mei tahun 2024 secara bulanan, maka cukup besar kemungkinan bahwa laba Bank BJDM pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan angka 1,24 triliun tadi. Dan ini adalah visualisasi laba bersih dari BJDM dari awal tahun 2024 dan didapat dengan kuartal terakhir pada tahun 2023 sebagai perbandingan, yang membuat laba 5 bulan pertama tahun 2024 itu anjlok secara tahunan atau year on year. Salah satu penyebabnya laba pada bulan April 2024 ya, seperti yang telah dimention sebelumnya, menjadi semacam outlier atau jauh di bawah rata-rata, dan diproyeksikan pada bulan Juni tahun 2024 nanti maka laba monthly-nya atau bulanannya itu lebih besar lagi dibandingkan dengan bulan Mei 2024. Proyeksi saya untuk bulan Juni ini ya, laba bersih BJDM itu sekitar 105 hingga 115 miliar rupiah. Karena laba bersih pada tiap akhir kuartal biasanya yang paling besar. Maaf, proyeksi laba bersih pada kuartal 2 2024 dari Bank Jatim ini sebesar 237 miliar rupiah, dan angka ini tetap lebih kecil ya jika dibandingkan dengan capaian pada kuartal 1 tahun 2024. Dan proyeksi saya untuk kuartal 3 tahun 2024 akan menghasilkan laba di atas dari kuartal 1 2024 sekitar 320 hingga 380 miliar, mediannya di 350 miliar rupiah. Dan proyeksi saya pada kuartal 4 tahun 2024 sekitar 380 hingga 440 miliar, mediannya itu di 410 miliar rupiah. Maka proyeksi laba bersih dari BJDM untuk tahun 2024 tahun penuh ini menjadi sebesar 1,31 triliun rupiah atau laba bersaham sebesar 87,24 rupiah. Dan angka ini lumayan yang rendah sejak tahun 2019. Dan bila melihat 10 tahun ke belakang, PE rasio sebesar 7 kali sebagai valuasi yang wajar ya bagi Bank Jatim. Maka harga wajar Bank Jatim sebesar Rp610, 87,24 rupiah di alian 7. Dan proyeksi LD plus 87 rupiah tadi merupakan proyeksi yang konservatif. Mengenai dividen, tentu saja tergantung pada kebijakan manajemen atau penilaian atau penghitungan mereka ya terhadap operasional kinerja dari Bank Jatim. Dan apabila mereka tetap ingin menaikkan nominal dividen setiap tahunnya seperti yang mereka lakukan sejak dari awal IPO, hal tersebut masih sangat memungkinkan ya, karena asumsi dividen misalnya pada tahun 2025 nanti itu Rp55, maka dividen pay on ratio-nya itu dengan proyeksi earning per share Rp87 sebesar 63,2%. Jadi yang ini cukup wajar. Dan dengan asumsi memiliki saham BJDM di harga rata-rata pada saat video ini dibuat Rp525, maka potensi dividen yang didapatkan itu sebesar 10,47%. Mengenai wacana OJA yang akan melakukan sentralisasi antara BBL dan bank daerah dengan cara mengalihkan BBL milik Pemda kepada bank daerah tanpa penyediaan sentimen positif bagi bank daerah seperti BJDM ini, karena hal ini dapat memperluas maksa pasar mereka. Dan Bank Jatim itu telah memiliki model bisnis untuk kerjasama dengan Bank BBL di Jawa Timur yang bernama Apex BBL Bank Jatim yang berjumlah 98 bank BBL. Saya kutip di laman bisnis.com, outstanding pinjaman khusus untuk BBL milik Pemda itu sebesar Rp22,7 miliar. Dan Bank Jatim juga Rijal ya melakukan kelompok usaha bersama atau yang sering disingkat dengan AUB, karena memang BOJA nomor 12 tahun 2020 bank harus memiliki modal ini minimum Rp3 triliun pada April 2024 ini, dan bila gagal maka bank tersebut lolos ya menjadi bank BBL. Maka CMA AUB ini yang menjadi win-win solution ya bagi dua bank. Dan hingga September tahun 2023 Bank Jatim itu sudah melakukan CMA ini ya dengan Bank NTB Syariah dan Bank lainnya membahaskan mengenai Bank Jatim dengan oleh saham BJDM, dan juga nanti telah dicoba untuk dihitung harga wajarnya. Semoga insight ini bermanfaat bagi dashboard. Baik.